itu berbicara potensi ekonomi. Yang kedua berbicara potensi kewilayahan, sumber daya manusia, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Itu yang menjadi salah satu indikator di mana terbentuknya daerah otonomi baru. Terus yang selanjutnya berbicara dengan fiskal dan anggaran fiskal ya. Anggaran fiskal tentu menjadi perhatian penting karena terakhir kami pernah melihat hasil rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri beserta Komisi 2 bahwa ditekankan moratorium itu akan dicabut ketika pertama kemandirian fiskal yang terpenting terhadap terbentuknya daerah otonomi baru. Terus yang kedua IPM. Karena berdasarkan kajian daripada salah satu departemen di Kemendagri itu terhadap pembentukan DOB mulai dari tahun 99 sampai ke 2014 itu mengalami grafik yang tidak signifikan dari daerah induk. Nah, inilah yang menjadi dasar pemerintah pusat dalam rangka menelaah dan menginvestigasi jauh lebih dalam supaya harapannya terbentuknya daerah otonomi baru ini mampu mewujudkan harapan yang lebih nyata dan konkret. Jangan sampai nanti suatu saat sudah terbentuk daerah otonomi baru tidak mampu mengimbangi pergerakan daerah induk. Tapi saya yakin mungkin secara regional kita Pak Ketua izin, secara regional kita sudah banyak melakukan tahapan dan teriakan tentang pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini bukan menjadi hal yang baru. Hal yang sudah cukup lama. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua KPM 4S tadi, saya sangat setuju. Kita tidak akan berbeda dalam historis, kita tidak akan berbeda secara genealogi, tapi kita hanya berbeda secara administratif. Demi apa? Demi mewujudkan mimpi bersama-sama supaya terbentuknya daerah yang berdaya saing. Nah, terus kalau kita berbicara sampai ke pelayanan publik, tentu menurut saya itu tidak terganggu. Nah, kalau sampai pada penghujung bahwa daerah otonomi baru yang bernama Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan, artinya pemerintah sudah membaca jauh lebih luas dan lebih komprehensif. Baik Pak Marga. Ya. Selanjutnya, apakah DPRD NTB sudah memiliki data dan proyeksi yang konkret ini mengenai potensi pendapatan, belanja, serta dampak finansial terhadap daerah induk dan daerah baru jika PPS ini benar-benar terwujud? Benar-benar terwujud, ya. Yang pertama, kalau kita bicara data dan proyeksi, sampai sejauh ini belum. Karena ini baru sifatnya aspirasi. Aspirasi. Karena tahapan sampai pada proses pembentukan suatu daerah otonomi baru itu agak panjang rentan waktunya. Pertama kan berbicara tahapan regional, penilaian pemerintah pusat. Terus setelah itu RPP-nya bicara tentang pelayanan dasar, administratif baru dibentuk PP. Nah, PP sampai pada ujungnya nanti terbentuk atau terwujud yang namanya peraturan perundang-undangan tentang daerah otonomi. Itu undang-undangnya. Itu